Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi. Hari ini akhir pekan terakhir di bulan Februari, kita bertemu kembali hari Sabtu 26 Februari 2022. Sekalipun kita berada pada pekan terakhir, kita tetap merasakan kasih karunia Allah yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Untuk itu kita akan selalu mencari kehendak Allah menjadi dasar hidup kita. Kita bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan waktu seutuhnya dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita mulai dengan menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan judul dan tema mengikuti kehendak Allah. Adapun ungkapan Jawa yang digunakan di dalam perenungan Sabda hari ini sekalipun tidak digunakan untuk judul, ada dua, yaitu ndilalah kersaning Allah dan wolo-wolo kuwato. Anggota keluarga Allah, orang-orang tua Jawa pada zaman dahulu suka mengucapkan kata ndilalah kersaning Allah, terutama pada saat ditimpa kemalangan. Demikian juga saat mengalami atau mendapatkan sesuatu yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Ketika ditanya, ndilalah ki apa to mbah? Dengan singkat dijawab, pasrah karo sing gawe urip. Padahal kata ndilalah secara harfiah itu berarti kebetulan. Artinya sesuatu yang prosesnya tidak diketahui oleh manusia namun terjadi dalam kehidupannya. Kata ndilalah yang diiringi dengan kalimat kersaning Gusti Allah merupakan wujud kepasrahan masyarakat Jawa meskipun mereka tidak mengetahui proses dan mengapa sesuatu itu harus terjadi. Dengan kata ndilalah menjadikan orang Jawa pada saat itu tidak begitu menyesali atas kemalangan yang terjadi pada dirinya dan juga tidak jumawa atas keberhasilan yang telah dicapainya dengan segera bisa menerima baik kemalangan atau keberhasilan, keberuntungan dengan lapang dada. Anggota keluarga Allah, selain kalimat ndilalah kersaning Allah, ada juga kalimat wolo-wolo kuwato. Saat akan melakukan suatu pekerjaan yang dianggap besar, menjadi berat, wolo-wolo kuwato diucapkan. Saat ditanyakan kepada mereka juga hanya jawaban singkat yang kemudian muncul. Apa itu? Nyuwun kekuatan karo sing kuwasa le.
Itu jawaban para orang tua Jawa pada zaman dahulu. Anggota keluarga Allah kata ndilalah dan wolo-wolo kuwato ini sebagai gambaran betapa orang Jawa mengakui bahwa ada kuasa yang lebih besar dari kehidupan manusia, dan kuasa itu sering disebut dengan Tuhan atau Allah. Rata-rata orang Jawa sangat memahami bahwa apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi pada setiap manusia, tidak ada yang di luar kendali Allah, semua atas izin Allah. Serta segala sesuatu yang dapat mereka lakukan, kerjakan, itu semua karena anugerah dan kekuatan dari Allah juga. Anggota keluarga Allah, Tuhan Yesus memberikan pengajaran dan penegasan perihal hidup beriman harus lebih dari pengakuan akan adanya kuasa Allah. Dalam hal ini jangan sampai orang percaya, pengikut Tuhan Yesus Kristus hanya mengakui adanya kuasa Allah saja tetapi masih mewujudkan karyanya sendiri. Bukankah dengan ungkapan dilalah kersaning Allah, orang Jawa memang mengakui ada kuasa Allah tetapi pada sisi lain masih mewujudkan karya dengan daya nalar dan kemampuan diri manusia, baru setelah ada peristiwa yang terjadi di luar nalar kemampuan manusia, barulah dia mengakui perihal kuasa Allah. Sehingga menyebutnya dilalah kersaning Allah. Demikian juga dengan ungkapan wolo-wolo kuwato yang menggambarkan bahwa jika masih kuat ia dijalani. Namun jika sudah tidak mampu diserahkan pada kuasa Allah. Anggota keluarga Allah, orang percaya, pengikut Tuhan Yesus Kristus dikehendaki untuk mewujudkan hidup dalam karya dan apapun yang dilakukan berdasarkan kuasa dan kehendak Allah. Orang percaya harus hanya melakukan perintah dan kehendak Allah, bukan kemauan dan kehendak diri sendiri. Hal demikian seperti yang bisa kita saksikan lewat leksionari bacaan Injil hari ini. Mari terlebih dahulu bersama-sama membaca, mendengarkan, memperhatikan dan merasa-rasakan pembacaan kitab suci hari ini. Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasal yang ke-10 ayatnya 21 sampai dengan 24. Memberikan kesaksian demikian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Demikian kesaksian Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai dengan 24.
putihnya hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, bacaan kitab suci hari ini berisi ucapan syukur dan kebahagiaan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam dorongan kuasa Roh Kudus. Itu berarti bahwa sukacita yang terjadi bukan hanya sukacita karena peristiwa duniawi atau jasmaniah saja, melainkan lebih daripada itu ada sukacita surgawi karena dorongan Roh Kudus tadi. Apa sebenarnya yang terjadi hingga muncul sukacita secara duniawi dan juga sukacita surgawi? Yang melatar belakangi sukacita duniawi dan sukacita surgawi adalah peristiwa kembalinya ke-70 murid dari perutusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada mereka. Saat kembali para murid menginformasikan dan melaporkan bahwa setan-setan takluk kepada mereka demi nama Tuhan Yesus Kristus ketika melaksanakan tugas perutusan untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tentu dalam hal ini takluknya setan-setan menjadi tanda bahwa pengaruh kerajaan Allah semakin dirasakan oleh dunia, bahkan nyata bagi kehidupan dunia. Anggota keluarga Allah dengan sekembalinya para murid dari tugas perutusan, disertai informasi dan laporan bahwa setan-setan takluk, menjadi tolok ukur dan atau tanda bahwa para murid benar-benar melakukan tugas perutusan yang diberikan Yesus Kristus. Para murid diutus dan mereka melakukan tugasnya, tidak hanya sekedar berjalan, tidak hanya sekedar seenaknya sendiri, manut carpe diem, tidak. Memang pada perikop sebelumnya Tuhan Yesus menyatakan terlebih dahulu dengan memberikan peringatan agar para murid jangan sampai jatuh pada kesombongan. Karena dengan kalimat Tuhan juga setan takluk kepada kami dalam namamu pada ayat 17 di perikop sebelumnya, bisa dipahami ada kebanggaan diri dari para murid tentang setan-setan yang takluk kepada mereka. Kebanggaan diri ini bisa menjatuhkan para murid dalam kesombongan dan merasa bahwa mereka bisa. Para murid bisa lupa atau para murid bisa dengan sengaja melupakan bahwa sebenarnya setan-setan itu takluk karena nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena mereka punya kuasa, tetapi karena nama Tuhan Yesus Kristus. Namun pada bagian bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus juga menyatakan syukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena para murid telah bersedia melaksanakan tugas perutusan yang diberikan dan mereka kembali menginformasikan, melaporkan perihal apa dampak dan hasil yang dirasakan. Anggota keluarga Allah, tugas perutusan yang dilakukan oleh para murid tersebut sebenarnya juga menjadi tanda bahwa manusia bisa mengenal Allah. Dengan pernyataan para murid setan-setan takluk pada mereka demi nama Tuhan Yesus Kristus, artinya ada kuasa yang lebih, ada kuasa Allah yang
mereka andalkan ketika mereka mengusir setan, ketika mereka menyatakan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Hanya saja dalam hal ini, pintu atau keran pengenalan akan Allah dan kuasanya itu harus terlebih dahulu dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ayat 22 memberikan kesaksian, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak. Kalimat berikutnya ini yang menunjukkan, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Kalimat orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu, itulah yang menunjukkan bahwa pintu atau keran pengenalan akan Allah harus dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Anggota keluarga Allah, orang yang telah dimampukan mengenal Allah oleh Tuhan Yesus Kristus mestinya tidak hanya mengakui bahwa Allah punya kuasa di dalam kehidupan seperti umumnya manusia atau juga umumnya manusia Jawa dalam ungkapan dilalah kersaning Allah dan wolo-wolo kuwato tadi. Orang yang telah dibukakan pintu untuk mengenal Allah, orang yang telah dimampukan mengenal Allah dan kuasanya, harus mewujudkan hidup yang digunakan hanya untuk melakukan perintah dan kehendak Allah. Tidak ada keinginan diri, tidak ada perintah dan kehendak siapapun, tetapi hanya perintah dan kehendak Allah saja yang terjadi di dalam orang yang mengenal akan kuasa Allah. Perutusan kepada para murid untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dilanjutkan dengan informasi dan laporan bahwa setan-setan takluk demi nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi tanda dan contoh bahwa manusia bisa mewujudkan kehidupan yang hanya digunakan untuk melakukan perintah dan kehendak Allah saja. Jadi, melakukan perintah dan kehendak Allah bukan hal yang ngoyo-woro, bukan hal yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia sekalipun masih hidup di dunia, misalnya di bawah kepemimpinan instansi tertentu, di bawah kepemimpinan seorang pemimpin lembaga tertentu di dunia ini. Melakukan perintah dan kehendak Allah itu bisa diwujudkan oleh manusia. Anggota keluarga Allah, hal seperti tersebut di atas bisa dilakukan oleh para murid ketika mereka mau mengosongkan diri dari segala perasaan bahwa manusia memiliki kemampuan. Jadi perasaan aku mampu, perasaan aku yang bekerja itu harus dikosongkan terlebih dahulu, harus dibuang dan dihilangkan terlebih dahulu. Kesaksian pada ayat 21, pada waktu itu juga gembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Sebutan orang bijak dan orang pandai menjadi simbol orang yang merasa diri mampu dan memiliki kemampuan. Bukankah di dalam kehidupan dunia ini orang yang disebut orang bijak adalah orang yang memang mampu menggunakan pikiran dan perasaannya secara seimbang sehingga bisa mengambil keputusan dan langkah-langkah penyelesaian dari permasalahan yang muncul dalam kehidupan. Bukankah pula orang yang dikatakan pandai dalam kehidupan dunia ini adalah orang yang mempunyai akal pikiran dan mampu menggunakan akal pikirannya untuk menentukan upaya dan langkah-langkah tindakan apa di dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan. Namun, orang-orang yang demikian, orang-orang yang masih merasa mampu dengan dirinya sendiri
tidak akan pernah bisa mengandalkan Allah atau menggunakan hidupnya untuk melakukan perintah dan kehendak Allah. Ini bukan berarti mereka tidak percaya bahwa Allah memiliki kuasa. Mereka percaya. Orang bijak, orang pandai percaya ada Allah dan Allah punya kuasa. Tetapi hampir sama dengan orang Jawa yang merasa harus merancangkan dan melakukan karyanya sendiri, namun saat terjadi sesuatu yang di luar kemampuan manusia, di luar nalar manusia, barulah menyatakan dilalah kersaning Allah. Ataupun orang Jawa yang merasa harus menjalani kehidupan dengan kemampuan diri sendiri dengan menyatakan wolo wolo kuato, sekalipun memohon kemampuan dari Allah, tetapi yo nak kuat tak lakoni itu wujud bahwa dia masih menggunakan kemampuannya sendiri. Apalagi jika ada orang yang merasa bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan KTP-LC, dengan uang, dengan jabatan dan lain sebagainya. Sangat-sangat tidak mungkin orang itu bisa menggunakan hidupnya, mewujudkan hidupnya hanya untuk melakukan perintah dan kehendak Allah. Anggota keluarga Allah, Tuhan Yesus menyatakan bahwa pengenalan dan kemampuan untuk menjalani hidup berdasarkan perintah dan kehendak Allah hanya diberikan kepada orang kecil. Sebutan orang kecil menjadi simbol orang yang sadar akan ketidakmampuan diri di dalam mewujudkan kehidupan. Menjadi simbol orang yang hanya bergantung kepada Allah yang memiliki kuasa di atas segala-galanya. Gambarannya seperti anak kecil yang hidupnya hanya bergantung kepada orang tuanya. Anggota keluarga Allah, Tuhan Yesus menyatakan kepada para murid yang bersedia melaksanakan tugas perutusan. Seperti kesaksian ayat 23 dan 24 yang demikian. Sesudah itu berparinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya." Anggota keluarga Allah tentu seimbang, senada dengan kegembiraan Yesus karena dorongan kuasa Roh Kudus tadi, yang adalah kegembiraan duniawi dan surgawi. Kebahagiaan yang diperoleh para murid ketika bersedia menjalani hidup perutusan, bersedia hanya menjalani hidup untuk melakukan perintah dan kehendak Allah, dan kemudian merasakan setan-setan takluk dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan duniawi dan surgawi. Kebahagiaan duniawi yang dirasakan oleh para murid terjadi di mana para murid merasa bangga saat setan-setan takluk kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaan surgawi terjadi tatkala para murid merasakan bahwa ada peristiwa-peristiwa yang berdasarkan kuasa ilahi yang terjadi di luar kemampuan, nalar pikir dan kemampuan apapun manusia, tetapi mereka sadar mereka dipakai sebagai sarana untuk mewujudkannya. Para murid mengusir setan-setan, para murid menyatakan tentang kerajaan Allah, itu kan diberi kemampuan untuk mewujudkan perintah surgawi dan memperoleh kebahagiaan surgawi. Kebahagiaan duniawi dan surgawi ini sebenarnya dirindukan, diinginkan oleh semua manusia di dunia ini. Digambarkan pada ayat 24, para nabi, para raja, bahkan semua orang pengen merasakan kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh para murid, yaitu kebahagiaan duniawi dan surgawi.
sebagai anggota keluarga Allah yang notabene telah menerima tebusan dari tubuh dan darah Kristus. Kita sudah menjadi para pengikut Kristus dan kita dijadikan anggota keluarga Allah. Kita sebenarnya juga mengemban tugas perutusan, bukan hanya memberitakan tetapi juga menyatakan bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Kata menyatakan bukan hanya memberitakan tetapi menyatakan kerajaan Allah mengandung pengertian bahwa kita harus menjalani hidup hanya untuk melakukan perintah dan kehendak Allah saja. Seperti yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu. Ketika kita menjalani hidup hanya untuk melakukan perintah dan kehendak Allah saja, itu berarti kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dan yakinlah bahwa setan-setan juga takluk kepada kita, orang-orang yang hidup sebagai warga kerajaan Allah demi nama Tuhan Yesus Kristus tadi. Dengan keyakinan itu, kita boleh juga memiliki keyakinan akan turut merasakan kebahagiaan duniawi surgawi seperti yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dengan demikian kitalah orang-orang yang berbahagia. Selamat melakukan tugas perutusan dari Allah menyatakan kerajaan Allah sudah dekat melalui tutur, tingkah laku, sikap angan, dan kehidupan yang utuh hanya untuk mewujudkan perintah dan kehendak Allah saja. Amin. Kita berdoa bersama. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini berkarya dengan sabda suci. Kami diingatkan di mana para murid melakukan tugas perutusan sebagai wujud mereka hidup sebagai anggota keluarga Allah, hidup di dalam kerajaan Allah. Dan itu menyatakan kerajaan Allah bagi dunia ini. Sehingga setan-setan takluk demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pun rindu mewujudkannya karena kasih kuasa-Mu telah nyata dalam hidup kami. Kami orang yang sudah menerima penebusan dari tubuh dan darah Kristus Yesus sendiri. Engkau layakkan kami mewujudkan kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk para pemimpin, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat seutuhnya, semua komponen bangsa negara di bumi pertiwi ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Upaya untuk membangun kerukunan, upaya untuk membangun toleransi, upaya untuk menyatakan kasih Allah, merasakan kasih Allah, dan mendahulukan Allah di dalam segala kehidupan. Tuhan pun berkuasa atas peristiwa-peristiwa kehidupan bangsa negara ini. Ampuni dosa kesalahan kami, memohonkan ampun dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Hanya di dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan mewujudkan kehidupan untuk melakukan perintah dan kehendak Allah saja, karena di sanalah kita menyatakan kerajaan Allah sudah dekat dan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, memiliki kebahagiaan duniawi dan surgawi karena kasih Allah saja. Menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menaungi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah melakukan sabda suci hari ini. Amin. Katamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati, yang membuka
hati.